yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam pekerjaan Tuhan di Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu yang diajukan, yaitu adakah manusia yang tidak percaya ya perintah Yesus jiwanya diselamatkan? Nah, ini saudara kita akan bahas bersama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau di tempat-Mu yang Maha Kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Pada saat ini Bapa, dalam pekerjaan-Mu kami akan mendengar firman-Mu dan kami akan mengajarkan firman-Mu. Biarlah kiranya ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itulah maunya Bapa dan firman kami. Pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema hari ini sesuai dengan hubungan pertanyaan yang akan kita bahas adalah hukum Kristus ya menentukan keselamatan jiwa manusia dalam Quran ini. Jadi hukum Kristus menentukan keselamatan jiwa manusia yang ada dalam Quran ini. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jikalau penghakiman itu dimulai ya pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah itu? Ini pertanyaan saudara, pada Injil Allah itu. Saudara, tujuan dari tema atau pertanyaan yang kita bahas pada saat ini adalah memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia dalam Quran ini, bahwa tanpa kita mentaati Injil Kristus tidak mungkin jiwa kita diselamatkan. Tidak, sekalipun Anda berkata perasaan saya diselamatkan. Keselamatan bukan perasaan, tapi keselamatan itu harus diketahui. Mengapa harus diketahui, saudaraku? Karena Allah memberikan firman-Nya. Keselamatan ada tertera dalam firman. Dan tidak ada pada diri kita. Di luar keselamatan itu di luar diri kita. Dan keselamatan itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi saudara, tujuannya agar mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang tidak mentaati Injil Kristus, berarti dia siap-siaplah untuk dihukum, saudara. Nah, saudara, kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu adakah manusia yang menuruti atau tidak mentaati perintah Yesus jiwanya diselamatkan? Apakah ada juga saudara memiliki konsep seperti itu, bahwa ketika saya tidak percaya Yesus, tidak mentaati Injil Kristus, mungkin percaya saya Yesus sudah tidak mentaati Injil Kristus sudah cukup untuk membawa saya ke surga? Enggak ada seperti itu, brother. Enggak ada seperti itu, saudaraku. Coba saudara, ada di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa di dalam Alkitab? Kalau Anda seorang pengajar Alkitab, Anda tahu bahwa di dalam Alkitab itu semua terstruktur, ya. Terstruktur dengan api, baik keselamatan manusia, baik tindakan manusia, bagaimana konsekuensinya, itu semua ada di dalam Alkitab. Cuma pengajar Alkitab tidak menjelaskan secara detail berdasarkan Alkitab, hanya berdasarkan tafsiran atau opini masing-masing. Nah, saat ini kita akan belajar, adakah manusia yang tidak mentaati Injil Kristus jiwanya diselamatkan? Saudara, bagaimana perjanjian baru menjawab hal ini? Mari kita buka Markus 16 ayat ke-15-16. Saudara, dalam Markus 16 ayat 15-16, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, sebelum Yesus naik ke surga, dia memerintahkan kepada para rasulnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ya, kata Injil, saudara, dalam bahasa Yunani-nya ada evangelion, yang artinya adalah kabar baik, dan angelia. Kabar baik, berita baik. Baiknya apa? Yesus mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit. Dan Yesus sendiri mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil. Itu adalah kabar baik. Yang kedua, saudara, barang siapa yang percaya, ayat ke-16, Markus 16, barang siapa yang percaya akan Injil itu, ya, saudara, kata percaya akan Injil itu pisteusas dalam bahasa Yunani-nya, yang artinya dari akar kata pisteuo, yang artinya mempercayai, meyakini dengan teguh. Jadi ketika kita percaya akan Injil ini dan melakukan baptisan itu dan dibaptiskan, percaya akan Injil ya dan dibaptiskan, itu baptisan Markus 16 ayat 16 itu baptistes. Maka kata baptistes itu bukan percik, bukan dengan tuan, bukan dengan bendera, saudara.
kita harus belajar kita baptistes di situ, bukan rantiso, bukan erantismenos, bukan rerantismenos, saudaraku. Pemercikan, bukan, tapi masuk ke dalam air. Ya, saudara, maka apa? Akan diselamatkan. Saudara, kata diselamatkan itu adalah sotesetai, yang arti saudara adalah diamankan, dilestarikan, dibebaskan, dan diselamatkan atau diawetkan, saudara. Nah, ketika kita mentaati ajaran Kristus, kita percaya dan dibaptiskan, kita diselamatkan, ya. Sotesetai bahasa Yunaninya, artinya sotesetai ini berarti kita dibebaskan dari dosa, kita diawetkan, artinya kita terhindar dari hukum neraka. Mengapa? Karena kita sudah terbebas dari dosa melalui apa? Baptisan. Baptisan dijelaskan oleh Petrus dalam 1 Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Baptisan adalah jalan keampunan dosa. Jadi baptisan adalah jalan keampunan dosa. Bukan baptisan itu adalah simbol, saudara. Tidak ada kata simbol dalam Alkitab. Kata menyangkut tentang keselamatan. Saudara, kita diselamatkan berarti kita diawetkan, kita dibebaskan dari hukuman kekal, kita dilestarikan. Nah, artinya saudara, jiwa kita aman. Ya. Kemudian saudara, barang siapa yang tidak percaya, saudara kata tidak percaya dalam Markus 16 itu dari kata apisteusas, yang asal katanya dari apisteo, yang artinya ketidakpercayaan, tidak yakin. Jadi siapa yang tidak percaya, tidak yakin akan Injil dan tidak mau dibaptis, otomatis akan dihukum. Nah, saudara, kata dihukum di situ, saudara, bahasa Yunaninya adalah kata kritesetai. Kata kritesetai adalah condemned bahasa Inggrisnya, yang artinya menyalahkan atau dihukum atau menghakimi. Jadi kalau saya dan saudara tidak percaya akan Injil, otomatis kan Anda tidak mau percaya, tidak mau dibaptis. Dan ada juga orang mempercaya Injil tapi tidak mau dibaptis. Nilainya sama, saudara. Berarti tidak percaya, maka akan dihakimi. Saudara, akan dihakimi berarti kita akan dinyatakan bersalah. Dan kalau kita dinyatakan bersalah, apa konsekuensinya, saudara? Akan mengalami hukuman. Saudara mau mengalami hukuman karena Anda tidak mau percaya Injil itu? Tapi saya percaya bahwa Anda bukan seperti manusia, bukan manusia tipe seperti itu, saudara. Anda, kita punya intelektualitas. Allah memberikan sumber daya kepada kita agar kita mempercayai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dalam Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau Anda mendengar firman Tuhan dan Anda mentaati, berarti apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 6, Anda lapar dan haus akan kebenarannya. Semoga dengan pelajaran ini memberikan manfaat bagi kita dan membuatkan iman kita dan melakukan firman Tuhan, maka upah kita ada di surga. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang kami dengar, kami dapat melakukannya, dan ajarkan pula kepada semua orang, agar semua orang dapat diselamatkan. Dalam nama Yesus kami bawa itu padamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 44 22 9873.